di video ini adalah sebagai tugas pertemuan kelima manajemen proyek sistem informasi. Oke, yang pertama adalah nama proyek. Nama proyeknya adalah Proyek Sistem Informasi Proses Belajar Mengajar pada Lembaga Tahfiz Ashabul Quran berbasis aplikasi Android. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekomendasikan peserta ujian yang memenuhi parameter yang telah ditentukan, mempermudah wali santri untuk mengetahui nilai dan capaian hafalan santri setiap kajiannya, dan mempermudah pengajar memantau pelaksanaan tugas hafalan di rumah. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mempermudah pengurus menentukan peserta ujian dengan memberikan rekomendasi berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Juga untuk membantu pengajar memantau perkembangan pelaksanaan hafalan di rumah, dan juga masih kurangnya komunikasi antara pengajar dan wali santri mengenai kegiatan pelaksanaan kajian yang diikuti santri setiap minggunya. Jadi proyek ini tujuannya itu untuk mengatasi kekurangan itu. Lalu sasarannya, pada proyek ini akan diberikan solusi sebuah aplikasi Android sebagai sistem informasi lembaga tahfiz Ashabul Quran yang dapat diakses oleh pengurus, pengajar, maupun wali santri yang bertempat di Masjid Ilmi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Manfaatnya adalah proyek ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pengurus lembaga tahfiz Ashabul Quran. Lalu metode yang digunakan yaitu metode pengembangan waterfall atau air terjun yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap perencanaan sistem. Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan data-data dan informasi secara lengkap dan akurat. Jadi misalnya kita melakukan wawancara atau observasi, lalu kita juga menganalisis masalah kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan pengamatan secara langsung kebutuhan apa saja yang dibutuhkan user sesuai dengan permasalahan yang menjadi latar belakang pembuatan sistem. Jadi di tahap kedua ini kita menganalisis analisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh user kayak gitu. Jadi kita udah ada masalah, lalu kita udah analisis masalahnya, lalu setelah itu kita melakukan analisis sistem tentang kebutuhan kayak gitu. Yang ketiga yaitu desain sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang dirancang sesuai dengan analisis yang telah dibuat sebelum pengkodean dimulai. Jadi kayak user interface-nya kayak gitu, desainnya kayak gitu. Yang keempat yaitu pengkodean sistem. Pada tahap ini dilakukan pembuatan suatu aplikasi berdasarkan perancangan sistem yang diusulkan. Jadi pengkodean ini bisa jadi buat database-nya, kita ngoding, lalu kita juga coba trying pengujian kayak gitu. Lalu yang kelima adalah pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Jadi kalau misalnya yang pengkodean sistem itu pengujiannya itu mungkin baru kita aja yang menguji, tapi setelah pengujian sistem ini kita tuh sudah memberikan aplikasi kita kepada user, dan user itu yang nanti akan melakukan pengujian apakah cocok untuk mereka atau tidak kayak gitu, ataukah ada yang kurang seperti itu, kayak betul-betul pengujian fixnya kayak gitu. Lalu yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kemungkinan error kecil yang ditemukan, atau misalnya kayak gini, pas pengujian itu nggak ada error nih, pas pada saat pemeliharaan tiba-tiba ada error kecil yang masih belum kita temukan saat pengujian kayak gitu. Biasanya tuh cuman kecil aja. Atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Jadi misalnya
pas udah diimplementasikan, terus tuh ada fitur-fitur yang masih belum ada, masih yang perlu ditambahkan. Nah, di dalam proses pemeliharaan sistem ini fitur-fitur itu akan ditambahkan seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang work breakdown structure dari proyek sistem informasi ini. Halo, di sini saya akan menjelaskan diagram work breakdown structure, yaitu pada sistem informasi proses belajar mengajar pada lembaga Tasfiz Ashabul Quran berbasis aplikasi Android. Pada tingkat satunya, kita memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama 1 perencanaan, yang kedua yaitu analisis kebutuhan, yang ketiga desain, yang keempat kode atau pengkodean, yang kelima pengujian, dan yang terakhir adalah tahapan pemeliharaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan work breakdown structure dari yang pertama yaitu perencanaan. Di tingkat satunya yaitu perencanaan, lalu di tingkat 2-nya itu ada 1.1 mengumpulkan data, lalu 1.2 yaitu mengidentifikasikan prosedur dan proses sistem manajemen, yang 1.3 yaitu membuat rumusan proyek, yang 1.4 yaitu pembuatan dokumen akhir, dan yang terakhir adalah analisis masalah. Nah, di tingkat 3 ada 3 tahapan, yaitu 1.1 melakukan wawancara, lalu 1.1.2 yaitu melakukan observasi, dan yang terakhir 1.1.3 mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi. Di tingkat 4 ada dari 1.1.1 yang pertama itu kita menyiapkan daftar pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Itu tuh biasa kita nanya tentang apa sih masalah atau kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola lembaga Tasfiz Ashabul Quran ini, lalu membuat janji kepada pihak pengelola, ya. Lalu setelah itu mendapatkan konfirmasi persetujuan melalui wawancara. Yang keempat yaitu menyiapkan lokasi wawancara, dan yang terakhir melakukan wawancara oleh pihak lembaga Tasfiz Ashabul Quran. Dan di tingkat 3 yang 1.1.2 yaitu melakukan observasi ke lembaga Tasfiz Ashabul Quran. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat surat izin terlebih dahulu, lalu mengirimkan surat izinnya, lalu setelah itu mendapat surat balasan, lalu setelah itu melakukan observasi, dan yang kelima melakukan dokumentasi hasil observasi yang tadi kita lakukan. Di tingkat 3 yaitu 1.1.3 mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi pada alur proses manajemen pengelolaan lembaga Tasfiz Ashabul Quran. Di tingkat 4 1.1.3.1 kita dokumentasi hasil wawancara, dan setelah itu kita mendokumentasikan hasil observasi. Di tingkat 2 di tahapan 1.2 kita mengidentifikasikan prosedur dan proses manajemen yang terjadi. Dan di tingkat 3-nya kita membuat flowchart prosedur dan proses sistem manajemen. Dan setelah itu membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem manajemen yang terjadi pada lembaga Tasfiz Ashabul Quran. Di tingkat 2 yaitu 1.3 kita membuat rumusan proyek carta dari alur proses sistem manajemen. Lalu setelah itu di tingkat 3-nya kita mendapatkan permasalahan pada sistem manajemen, lalu kita mendapatkan estimasi biaya proyek, dan yang ketiga itu mengumpulkan dokumentasi hasil proyek carta. Di tingkat 3-nya juga kita di tingkat 3 ada permasalahan pada saat mendapat permasalahan pada sistem, yang kita lakukan adalah menganalisis masalah yang terjadi, lalu membuat hasil analisis masalahnya, lalu setelah itu membuat dokumen hasil analisis masalah. Lalu di tingkat 3 yang estimasi biaya proyek, kita
mengidentifikasi estimasi biaya yang diperlukan dalam proyek pengembangan sistem manajemen, lalu membuat estimasi biaya, lalu membuat biaya proyek pengembang, lalu membuat estimasi biaya proyek pengembangan manajemen pada lembaga tasfiz asbabul Quran. Lalu ada di tingkat 5-nya, kita membuat estimasi biaya akomodasi proyek sistem manajemen. Lalu setelah itu yang di tingkat 6-nya itu ada biaya alat tulis kantor dan biaya transportasi. Di yang ini ada estimasi biaya perangkat yang digunakan, itu kayak lebih biaya perangkat komputer, yang biaya hardware dan biaya software. Misalnya hardware ini PC-nya, keyboardnya, printernya. Lalu biaya software itu seperti aplikasi-aplikasinya. Di tingkat 3 mengumpulkan dokumentasi hasil proyek charter system. Di tingkat 4 dokumentasi hasil analisis masalah. Lalu setelah itu dokumentasi estimasi biaya proyek yang akan dibangun. Lalu di tingkat 2 yang ini, pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada sistem manajemen lembaga tasfiz ashabul Quran. Lalu setelah itu di tingkat 3-nya mengumpulkan dokumentasi hasil awal pada sistem. Lalu di tingkat 1.4.2 membuat dokumentasi akhir hasil investigasi awal. Lalu tingkat 4-nya kita mendokumentasikan hasil wawancara dan observasi pada sistem. Lalu kita membuat dokumentasi prosedur dan proses manajemen. Lalu setelah itu membuat dokumentasi hasil proyek charter proses manajemen. Lalu kita masuk 1.5 yaitu analisis masalah. Di tingkat 3-nya yaitu 1.5.1 kita menelusuri detail masalah pada sistem manajemen lembaga tahfiz ashabul Quran. Lalu setelah itu kita menentukan permasalahan yang akan diselesaikan. Lalu setelah itu kita membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pada sistem manajemen lembaga tahfiz ashabul Quran. Lalu kita mempelajari hasil investigasi awal. Setelah itu kita melakukan wawancara untuk menganalisis masalah pada sistem manajemen lembaga tahfiz ashabul Quran. Di tingkat 3-nya kita menentukan permasalahan yang akan diselesaikan pada sistem manajemen lembaga tahfiz ashabul Quran. Di tingkat 4-nya kita melaksanakan rapat dengan pihak pengelola sistem. Lalu setelah itu kita mengumpulkan dokumentasi hasil menentukan permasalahan. Lalu pada tingkat 3 di 1.5.3 kita melakukan pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah pada sistem manajemen lembaga tahfiz ashabul Quran. Di tingkat 4-nya kita melakukan dokumentasi hasil wawancara mengenai masalah. Setelah itu kita mendokumentasikan hasil dan menentukan permasalahan pada sistem manajemen lembaga tahfiz ashabul Quran. Jadi itu adalah proses-proses yang akan kita lakukan dalam tahapan 1, yaitu perencanaan. Lalu yang kedua, analisis kebutuhan. Di tingkat 1-nya kita mempunyai analisis kebutuhan. Di tingkat keduanya kita menentukan kebutuhan sistem. Lalu pembuatan dokumen hasil akhir analisis kebutuhan sistem. Di tingkat 3-nya kita melaksanakan rapat dengan pengelola lembaga tahfiz ashabul Quran. Lalu kita mengumpulkan dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan. Di tingkat 4-nya kita membuat janji dengan pihak pengelola. Lalu kita menyiapkan lokasi dan uang rapat. Lalu kita melakukan pembahasan rapat dengan pihak pengelola. Setelah itu kita membuat dokumentasi rapat hasil kebutuhan sistem dengan pengelola. Di dalam pembahasan rapat di tingkat 5-nya kita melakukan analisis kebutuhan pengembangan. Setelah itu kita membuat rincian kebutuhan sistem yang diinginkan oleh pihak lembaga tahfiz ashabul Quran, lalu melakukan tanda tangan pengesahan rincian kebutuhan pengembang sistem. Di tingkat 2-nya
tingkat 2-nya kita lakukan pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan pada sistem. Di tingkat 3-nya yang terakhir di 2.3.1 kita melakukan dokumentasi hasil wawancara untuk analisis kebutuhan pada sistem manajemen lembaga tahfiz ashabul Quran. Di 2.3.2-nya kita dokumentasi hasil APAT mengenai analisis kebutuhan. Itu adalah dari diagram dari analisis kebutuhan, dari tahapan analisis kebutuhan. Pada tahapan ketiga yaitu desain, pada tingkat 2-nya kita akan mengumpulkan data untuk membuat desain sistem. Lalu yang kedua kita melakukan desain diagram dekomposisi. Yang ketiga kita membuat desain logika proses sistem usulan atau DFD. Lalu yang keempat kita membuat desain logika struktur penyimpanan data atau IRD. Dan yang keempat, yang kelima kita membuat desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database. Lalu di tingkat 3.1 yang di tingkat 3-nya di 3.1.1 kita mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan. Lalu kita membuat rancangan desain diagram dekomposisi. Setelah itu membuat dokumen hasil desain diagram dekomposisi. Lalu di 3.4.1 kita membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data. Setelah itu kita membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data. Di tingkat 2-nya di 3.3 kita membuat desain logika proses sistem usulan DFD. Di tingkat 3-nya di 3.3.1 kita membuat rancangan desain logika proses sistem usulan DFD. Lalu kita mengumpulkan dokumentasi desain logika proses sistem usulan DFD. Di tingkat 2 di 3.5 kita membuat desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database. Lalu di tingkat 3-nya kita membuat rancangan desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database. Lalu kita membuat dokumentasi hasil desainnya. Di desain di tahapan 3.6 kita membuat desain fisik proses sistem usulan atau PDFD. Kita membuat desain topologi jaringan, kita membuat desain interface, lalu kita mengumpulkan dokumentasi hasil semua rancangan desain yang kita buat tadi. Lalu kita menentukan desain sistem yang paling cocok untuk sistem informasi kita. Lalu kita membuat dokumentasi hasil akhir desain sistem. Di sini tingkat 3-nya itu kita membuat rancangan desain fisik proses sistem usulan atau PDFD. Lalu kita membuat dokumentasi hasil desain. Lalu kita membuat rancangan desain interface. Lalu kita membuat dokumentasi hasil. Lalu pada pembuatan dokumentasi hasil akhir kita mengumpulkan dokumentasi hasil rapat final desain sistem. Di tingkat 2 di 3.7 desain topologi jaringan kita membuat rancangannya, setelah itu kita membuat dokumentasi hasilnya. Lalu di tingkat 2 3.9 mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan. Di tingkat 3-nya itu kita membuat dokumentasi semua hasil desain yang tadi kita buat, seperti desain diagram dekomposisi, DFD-nya, IRD-nya, skema database-nya, PDFD-nya, desain topologi jaringannya. Lalu yang terakhir kita membuat dokumentasi hasil desain interface. Lalu di tingkat 2 3.10 menentukan desain yang paling cocok untuk manajemen lembaga tahfiz ashabul Quran ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari dokumentasi hasil desain. Yang ini semuanya kita pelajari. Lalu pada tingkat 4-nya kita melakukan penyesuaian pada desain diagram kita. Yang harus kita sesuaikan itu adalah diagram dekomposisi, DFD-nya, IRD-nya, skema database, PDFD-nya, desain topologinya, dan yang terakhir adalah penyesuaian desain interface sistem manajemen
lembaga tasfis ashabul Quran dengan analisa kebutuhan sistem. Jadi desain yang kita buat itu harus sesuai dengan analisis kebutuhan sistem pada tahap 2 yang tadi. Setelah desain, kita memasuki tahap kode, yaitu pengkodingan. Di tingkat 1-nya itu adalah kode, di tingkat 2-nya kita mengumpulkan dokumentasi final desain yang tadi kita buat di tahapan 3, lalu kita membuat user interface, lalu kita membuat database system management, lalu kita membuat coding proses system management, lalu kita melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface pada sistem manajemen. Lalu kita melakukan uji coba sistem manajemen. Setelah itu kita melakukan pembuatan dokumentasi, instalasi, dan konfigurasi sistem manajemen lembaga tasfis ashabul Quran. Di tingkat 3-nya kita mempelajari dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem. Lalu kita membuat codingan user interface dan kita melakukan instalasi DBMS. Lalu kita membuat coding database sistem manajemen lembaga tasfis ashabul Quran. Di tingkat 2 dalam integrasi proses sistem database dan user interface, kita melakukan ada 2 tahapan. Kita melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface. Lalu kita membuat dokumentasi hasil integrasi proses sistem, database, dan user interface. Di tingkat 4.6 kita melakukan uji coba sistem manajemen lembaga tasfis ashabul Quran. Di tingkat 3-nya di 4.6.1 kita melakukan testing dan evaluasi database sistem manajemen. Lalu setelah itu kita melakukan testing dan evaluasi user interface sistem manajemen. Di tingkat 2 di 4.7 kita melakukan pembuatan dokumentasi, instalasi, dan konfigurasi sistem. Di tingkat 3-nya kita mengumpulkan dokumen terkait instalasi dan konfigurasi sistem. Lalu kita membuat dokumentasinya. Setelah itu kita melakukan dokumentasi hasil user interface. Dan yang terakhir dan dokumentasi dari database sistem manajemen lembaga tasfis ashabul Quran. Lalu kita melakukan dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi. Dan yang terakhir adalah kita mendokumentasikan dari hasil integrasi proses sistem, database, dan user interface sistem manajemen lembaga tasfis ashabul Quran. Langkah kelima yaitu pengujian. Di tingkat 1-nya kita memiliki 5.0 pengujian. Di tingkat 2-nya di dalam pengujian itu kita melakukan uji coba alpha testing, lalu kita melakukan uji coba beta testing, dan nanti kita akan melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing itu. Di tingkat 3-nya di 5.1.1 kita melakukan uji coba alpha testing, dan di 5.1.2 kita membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing yang tadi. Di tingkat 2 5.2 di tingkat 2 yaitu 5.2 kita melakukan uji coba beta testing. Yang akan kita lakukan adalah menentukan user tester. Lalu kita melakukan uji coba beta testing, dan yang terakhir kita akan membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing. Dan yang 5.3 di tingkat 2-nya kita melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing. Dan di titik 3-nya kita membuat janji dengan pihak pengelola, lalu kita menyiapkan lokasi dan ruang rapat dengan pihak pengelola. Lalu kita melakukan pembahasan rapat dengan pihak pengelola, dan yang terakhir kita membuat dokumentasi hasil rapat testing sistem dengan pengelola. Di tingkat 4 yaitu di bawah 5.3.3 yaitu 5.3.3.1 kita akan mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing pada sistem ini. Dan terakhir kita mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem manajemen lembaga tasfis ashabul Quran. Tahapan terakhir adalah tahapan pemeliharaan. Di tingkat 2-nya kita akan mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba pada tahapan 5 tadi yang pengujian.
Lalu yang ke 6.2 kita akan melakukan training kepada end user sistem manajemen lembaga tahfiz ashabul Quran. Karena biasanya sistem yang kita lakukan itu kan belum pernah dipakai atau dilihat oleh pengelola ini, maka kita harus melakukan training kepada si pemakai ini supaya pemakai ini tuh tidak kebingungan seperti itu. Di tingkat titik tiganya kita mempelajari dokumentasi hasil uji coba. Lalu setelah kita mempelajari dokumentasi hasil uji cobanya, kita akan menemukan error kecil yang terjadi. Maka di tingkat titik 4-nya kita melakukan perbaikan kecil yang tadi itu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lalu setelah itu saat kita mempelajari dokumentasi akhir kan pasti kita akan menemukan bahwa misalnya ada fitur ini yang belum kita buat kayak gitu. Jadi kita akan melakukan penambahan fitur yang belum ada seperti itu. Pasti nanti akan ada evaluasi. Lalu di tingkat 2-nya kita akan melakukan training kepada end user. Di tingkat titik 3-nya kita menentukan waktu, lalu membuat jadwal pelatihan, lalu kita menentukan lokasi pelatihan, lalu kita akan melakukan pelatihan, lalu setelah itu yang terakhir kita akan membuat dokumentasi training end user. Dan seperti itulah.